Musim MotoGP 2025 seharusnya menjadi musim penegasan. Musim di mana Marc Marquez menutup semua keraguan tentang dirinya. Musim di mana ia membuktikan bahwa setelah cedera, setelah tahun-tahun sulit, ia masih layak disebut yang terbaik. Dan secara hasil, itulah yang terjadi. Marc Marquez mendominasi MotoGP 2025 dengan cara yang hampir tanpa celah. Bersama Ducati pabrikan, ia tampil sebagai pembalap paling komplit di grid. Cepat dalam satu lap, konsisten dalam balapan panjang, dan sangat matang dalam membaca situasi kejuaraan. Rival-rivalnya jatuh satu persatu, termasuk rekan setimnya sendiri, Pecco Bagnaia, yang tak pernah benar-benar mampu menandingi ritme sang juara. Namun ironisnya, musim yang paling sukses itu justru berakhir dengan cara paling pahit. Sebuah kecelakaan di Indonesia memaksanya absen di seri-seri terakhir musim, meski gelar juara dunia sudah lebih dulu aman di tangannya. Marc Marquez resmi meraih gelar dunia ke-9. Ia menyamai rekor Valentino Rossi, sejarah tercapai. Tetapi justru setelah semua itu, Marquez mengucapkan satu kalimat yang membuat banyak orang terdiam. Di tengah euforia gelar dunia, Marc Marquez melontarkan sebuah pengakuan yang terasa asing bahkan mengejutkan bagi siapapun yang mengikuti karirnya sejak awal. Di Indonesia, saya bahkan tidak ingin naik motor. Dulu, semuanya soal menang dan menunggu balapan berikutnya untuk menang lagi. Kalimat ini sederhana, namun bobotnya luar biasa besar. Selama bertahun-tahun, Marc Marquez dikenal sebagai simbol ambisi tanpa batas. Seorang pembalap yang selalu lapar kemenangan, yang selalu ingin segera kembali ke lintasan, bahkan saat tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Rasa ingin menang itulah yang membawanya melewati rasa sakit, cedera, dan batas fisik manusia. Namun di Indonesia, sesuatu berubah. Bukan karena ia takut balapan, bukan karena ia merasa kalah, melainkan karena, untuk pertama kalinya, dorongan paling mendasar itu menghilang, yakni keinginan untuk naik motor. Bagi pembalap lain, perasaan seperti ini mungkin terdengar wajar. Tetapi bagi Marc Marquez, pembalap yang karirnya dibangun di atas obsesinya untuk menang, kalimat ini terasa seperti alarm keras. Sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang bergeser, bukan di motornya, tetapi di dalam dirinya sendiri. Dan disitulah gelar dunia ke-9 ini terasa berbeda dari sebelumnya. Untuk memahami makna pernyataan tersebut, kita perlu melihat kembali perjalanan Marc Marquez menuju Ducati. Keputusan meninggalkan Honda bukanlah langkah mudah. Honda adalah rumah. Di sanalah ia membangun legenda, memecahkan rekor, dan menjadi simbol dominasi MotoGP selama hampir 1 dekade. Namun cedera panjang, motor yang tak lagi kompetitif, dan tahun-tahun penuh penderitaan membuat Marc Marquez sampai pada satu kesimpulan sederhana. Jika ia ingin tahu apakah dirinya masih Marc Marquez yang dulu, ia butuh motor pemenang. Dan motor itu hanya ada di Ducati. Menariknya, pintu itu tidak terbuka lewat jalur pabrikan. Marquez memulainya dari tim satelit Gresini. Sebuah langkah yang di atas kertas terasa turun kasta bagi juara dunia 8 kali saat itu. Tetapi, disitulah terlihat mentalitas sejatinya. Dalam wawancara dengan DAZN, Marquez menceritakannya dengan jujur. Saya butuh motor pemenang untuk tahu apakah saya masih kompetitif. Satu-satunya yang tersedia adalah Gresini. Saya datang dan bilang ingin balapan bersama mereka. Soal uang, nol. Tidak masalah. Nol uang, cukup bensin saja. Kalimat itu bukan sekedar cerita transisi. Itu adalah potret mental seorang pembalap yang sudah melewati fase ego. Dan kini hanya ingin satu hal, jawaban atas dirinya sendiri. Tahun di Gresini menjadi jembatan, dan tahun 2025 di tim pabrikan Ducati menjadi jawaban final. Secara statistik, ini adalah musim impian. Marquez juara dunia, Ducati mendominasi, ia menyamai rekor Valentino Rossi. Namun justru setelah semua itu tercapai,
Marquez mengucapkan sesuatu yang tidak pernah kita dengar darinya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya saya memenangkan kejuaraan dunia dan saya merasa kosong. Kosong, satu kalimat yang terasa berat, satu kata yang terdengar asing jika datang dari Marc Marquez. Ia bahkan mengaku bahwa di Indonesia pada akhir musim, ia tidak ingin naik motor. Sesuatu yang nyaris mustahil dibayangkan jika kita mengingat sosok Marc Marquez di masa lalu. Pembalap yang selalu lapar kemenangan, selalu ingin balapan berikutnya datang secepat mungkin. Dulu, setiap gelar justru memicu ambisi baru. Sekarang, gelar itu justru menyisakan kehampaan. Ini bukan soal kurang motivasi. Ini bukan soal kehilangan rasa cinta pada balapan. Ini adalah fase yang sering dialami atlet elit setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan ekstrim. Ketika target terbesar tercapai dan tiba-tiba tidak ada lagi yang harus dikejar. Cedera Marc Marquez bukan cedera baru. Operasi, rehabilitasi, dan comeback telah menjadi bagian dari rutinitas hidupnya selama beberapa musim terakhir. Tetapi kini, untuk pertama kalinya, Marquez tidak lagi melawan tubuhnya secara membabi buta. Ia mengaku harus memprioritaskan pemulihan dan mulai mendengarkan batas yang selama ini sering ia abaikan. Saya sangat ingin terus melanjutkan, tetapi saya harus selalu mendengarkan tubuh saya. Ada banyak hal yang harus saya kelola. Begitulah dunia atlet. Seringkali tubuh kita memang tidak sanggup lagi. Ini bukan Marc Marquez yang menantang rasa sakit seperti dulu. Ini adalah Marc Marquez yang berdamai dengan realitas. Apakah Marc Marquez berbicara soal pensiun? Secara eksplisit tidak. Ia tidak mengatakan ini akhir. Ia tidak mengumumkan apapun. Namun keraguan itu ada. Dan justru karena ia tidak mengatakannya secara gamblang, kalimat-kalimatnya terasa jauh lebih kuat. Jika Marquez memutuskan berhenti sekarang, ia akan pensiun sebagai juara dunia, sebagai sosok yang menyamai rekor Valentino Rossi, sebagai pembalap yang membuktikan dirinya masih yang terbaik bahkan setelah cedera dan kejatuhan. Dan itu adalah skenario yang sangat Marc Marquez, pergi di puncak bukan karena kalah, tapi karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, jika ia bertahan satu musim lagi dan menjadi juara, ia akan mencetak sejarah baru, 10 gelar dunia, melewati Valentino Rossi, dan menutup perdebatan GOAT dengan cara paling brutal. 2 pilihan, 2 warisan, dan 1 tubuh yang harus diajak bicara jujur. Selama ini, Marc Marquez selalu menjawab semua pertanyaan dengan kecepatan di lintasan. Kini, pertanyaan terbesarnya justru datang dari dalam dirinya sendiri. Masihkah ia ingin balapan? Masihkah ia siap membayar harga fisik dan mentalnya? Ataukah ia sudah mencapai titik cukup? MotoGP mungkin belum siap kehilangan Marc Marquez. Fans belum siap. Rival-rivalnya mungkin bahkan berharap ia terus ada. Namun satu hal sudah jelas. Musim 2025 bukan hanya tentang gelar ke-9. Musim ini adalah tentang momen ketika seorang legenda, untuk pertama kalinya, berani jujur pada dirinya sendiri. Dan justru dari kejujuran itulah, kisah Marc Marquez menjadi semakin besar, bukan hanya sebagai juara, tetapi sebagai manusia.